Kelupaan. Samar-samar terdengar lantunan suara azan maghrib berkumandang dari pemukiman warga yang jaraknya sangat jauh dari perkemahan. Para pendamping dan pelajar siap untuk pergi ke toilet atau pemandian umum untuk mandi dan juga mengambil air wudhu bagi mereka yang melaksanakan. Anak-anak, untuk kalian yang melaksanakan syalat maghrib, kalian bisa pergi ke pemandian itu lebih dahulu, agar bisa melaksanakan syalat maghrib tepat waktu. Untuk yang non-muslim, Bapak harap kalian bisa memberikan toleransi pada mereka. Karena waktu maghrib hanya sebentar saja, kalian harus mengalah dan ke tempat pemandian setelah mereka. Pak Harun mengumumkan kepada anggota camping. Ya, Pak. Jawab mereka kompak. Para anggota yang merasa mereka seorang muslim pun berjalan pergi ke arah tempat pemandian dengan berkelompok, sesuai kelompok yang ada di tenda mereka. Tentu saja anak laki-laki dan perempuan digilir untuk bisa memakai tempat itu. Sekitar 35 orang turun dari perkemahan untuk memakai pemandian, tak termasuk guru dan pelajar yang non. Dini mengambil antrian keempat bersama kelompoknya. Kelompok pertama dan kedua sudah menggunakan pemandian, lalu dilanjut dengan kelompok kedua. Dini masih harus bersabar menunggu untuk bisa menggunakan air. Dia ingin sekali cepat masuk dan mandi, tubuhnya sudah sangat gerah. Dini, Kak Randy merhatiin lo terus tuh. Riri menunjuk ke arah Randy yang duduk di atas tanah yang jaraknya sedikit lebih jauh dari pemandian menunggu antrian. Dini berbalik. Benar saja Randy terus memperhatikannya dari sana. Dini melambaikan tangan pada Randy mengusilinya. Randy tersenyum simpul padanya tanpa membalas lambaian tangannya. Justru yang membalas lambaian tangan Dini adalah Yusuf dan beberapa anak lelaki lainnya. Mereka menggoda Dini. Melihat begitu banyaknya anak lelaki yang menggoda istrinya, Randy langsung melotot kepada Dini. Dia mengisyaratkan agar Dini berbalik dan tak melihat ke arahnya lagi. Dini cemberut. Matanya mendelik. Dia menjadi kesal kepada Randy. Ia pikir Randy marah padanya. Padahal Randy hanya tidak suka jika istrinya digoda oleh lelaki lain. Ketika kelompok 3 keluar dari pemandian, Dini dan teman-temannya masuk mengambil kesempatan untuk membersihkan diri. Mereka menjadi kelompok terakhir dari anak perempuan yang mandi. Setelah mereka adalah kelompok lelaki. Karena waktu maghrib hanya sebentar, Dini mandi dengan sangat cepat. Dia tak mau ketinggalan salat maghrib. Sekitar 15 menit mereka berada di dalam pemandian. Mereka pun keluar setelah selesai mandi dan berwudu, memberikan kesempatan bagi kelompok lain untuk mandi. Dini dan teman-temannya kembali ke perkemahan, masuk ke dalam tenda lalu melaksanakan salat maghrib bersama. Sekitar pukul 7 malam, mereka memasak mie instan di dalam panci yang dibawa dari rumah salah satu guru dan pelajar yang bersedia membawa. Di perkemahan itu, dibuatkan 2 buah tungku untuk memasak, yaitu 1 tungku untuk memasak bagi anak lelaki dan 1 tungku lagi bagi anak perempuan, di mana mereka bisa menggunakannya secara terpisah dan itu akan menghemat waktu. Dini dan kelompoknya memasak mie instan bersama-sama dalam 1 panci, memasukkan mie instan mereka bersamaan, lalu mengambil jatah masing-masing setelah matang dan menyantapnya di depan tenda mereka. Setelah makan malam, api unggun dinyalakan. Semua orang mengelilingi api unggun tersebut yang menyala-nyala menerangi sebagian besar tempat itu. Suara gitar dan nyanyian mengiringi keseruan api unggun malam itu. Di antara anak lelaki ada yang membawa alat-alat musik kesukaan mereka, lalu memainkannya dan bernyanyi untuk meramaikan momen yang hanya terjadi 1 tahun sekali. Itu pun jika mereka ikut. Hampir semua orang ikut bernyanyi. Ada juga yang mengabadikan momen tersebut dengan merekam video, baik itu dengan ponsel ataupun kamera yang mereka bawa dari rumah. Gelak tawa mereka terdengar menggema di alam yang bebas. Anak-anak lelaki yang konyol menghibur teman-temannya dengan tingkah yang lucu, sehingga membuat teman-temannya tertawa kencang. Walaupun tawa mereka menggema dengan sangat keras, tapi tak ada yang melarang. Karena memang tempat itu sudah biasa digunakan untuk para pelajar yang melakukan acara perkemahan dan juga jauh ke pemukiman. Malam kian larut, sebagian sudah masuk ke dalam tendanya bersiap untuk tidur. Dini masih berada di depan api unggu bersama Riri dan beberapa anak lelaki yang masih belum ingin beranjak. Dini ingin menikmati malam di alam terbuka lebih lama, karena itu adalah momen yang langka yang entah kapan akan dirasakannya lagi. Randy dan Habibi juga masih ada di depan api unggun yang sudah tak sebesar tadi nyalanya, tak jauh dari Dini dan Riri. Ran, lo beneran suka sama cewek imut itu? Tanya Habibi menatap ke arah Dini yang sedang asyik mendekatkan telapak tangannya ke arah api. Kenapa memangnya?
Randy balik bertanya. Ya enggak, kalau lo emang suka sama dia, gue mau temennya dong. Yang rambutnya dikuncir itu, dia cakep juga. Jawab Habibie memperhatikan Riri. Kalau lo suka, ya lo deketin lah. Ngapain bilang ke gue? Randy cuek. Ya elah, maksudnya, cewek itu kan temennya cewek lo. Otomatis mereka dekat banget. Lo bisa kasih tahu cewek lo supaya temannya mau kenalan sama gue. Habibie menjelaskan maksudnya. Lo kan bisa tanya sendiri, Bi. Ribet amat lo. Jawab Randy ketus. Padahal, Habibie bisa langsung mengajak Riri berkenalan. Mengapa harus lewat Randy dan Dini? Dasar merepotkan. Aduh, gue belum berani. Lo bantuin gue kenal doang. Selebihnya nanti gue kerjain sendiri deh. Pinta Habibie. Ngerepotin banget deh. Kayak banci aja gak berani. Omel Randy. Ayolah, please, bantu gue kenalan doang kok. Sumpah, nanti gue kerjain sendiri sisanya. Habibie memohon dengan mengangkat dua jarinya membentuk simbol peace. Randy menghembuskan nafas singkat. Ya udah, nanti gue kasih tahu Dini supaya dia bilang ke Riri tentang lo. Tapi lo janji sama gue kalau misal lo dapetin dia, jangan diapa-apain tuh anak orang. Randy mengalah, namun memberikan kesepakatan. Ya elah, lo kira gue cabul? Ya kagak lah, gue janji gak akan ngapa-ngapain dia kok. Habibie berjanji dengan serius. Nanti gue kasih tahu Dini, ucap Randy lagi. Keduanya kembali menatap dua gadis yang masih asyik bermain api dengan ranting pohon. Mata mereka tertuju pada gadis yang mereka sukai. Puas bermain api dan menghangatkan diri, Dini dan Riri masuk ke dalam tenda mereka. Sudah waktunya untuk tidur. Dini merebahkan tubuhnya di dekat Riri. Sebelum tidur Dini memainkan ponselnya untuk melihat chat atau telepon masuk. Benar saja, papanya menelepon tadi siang. Tapi tak terangkat olehnya. Karena aktivitas tadi siang sangatlah padat, Dini tak sempat memainkan ponselnya. Tapi, Pak Zain juga mengirimkan pesan chat pada Dini. Kamu sudah sampai belum? Isi chat Pak Zain. Alhamdulillah udah Pak. Maaf Dini baru sempat pegang HP lagi, balas Dini. Chatnya terkirim, tapi tak dibaca. Tampaknya Pak Zain sudah lelap. Dini hendak mematikan data ponselnya, karena harus dihemat selama di sana. Tapi tiba-tiba keluntang Dini mendapat pesan chat kembali. Rupanya itu dari Randy. Lo gak nyariin sesuatu? Tanya Randy. Dini mengerutkan keningnya. Mencari apa maksudnya? Dia tak merasa kehilangan sesuatu. Cariin apa? Tanya Dini. Ingat-ingat aja, lo pasti kehilangan sesuatu di pemandian tadi, jawab Randy tanpa memberitahukan benda apa yang dimaksudnya. Dini mengingat-ingat. Tapi dia merasa tak melupakan sesuatu di pemandian tadi. Seingatnya semua barangnya dibawa kembali. Gak ada kok. Semua barangku udah aku bawa, balas Dini. Yakin? Tanya Randy lagi. Iya, yakin, balas Dini lagi. Benda dari kain tipis, bentuk segitiga, berwarna pink dengan renda di setiap pinggirannya. Randy memberikan clue untuk barang yang dimaksudkan. Celana dalam. Gumam Dini dalam hati. Ya, memang ciri-ciri yang disebutkan Randy persis dengan celana dalam miliknya. Tapi seingatnya tadi celana dalam itu sudah dibawa. Itu punya lo kan? Tanya Randy lagi. Tapi punya aku udah dibawa kok, balas Dini yakin. Coba cek dulu deh, pasti gak ada pinta Randy. Dini segera bangun, mengambil ranselnya dan mengeluarkan isinya. Dini menggunakan penerangan dari ponsel untuk melihat barang-barangnya. Randy benar. Meski dibolak-balik pun tetap saja benda itu tak ada. Ternyata benar. Yang dimaksud Randy adalah miliknya. Dini menepuk jidat pelan. Dia sangat ceroboh. Akibat terlalu buru-buru dia lupa membawa celana dalamnya. Beruntung karena Randy yang menemukannya. Jika orang lain pasti akan membuatnya malu setengah mati. Keluntang pesan chat masuk lagi. Gue benar, kan? Tanya Randy. Iya, itu punyaku. Aku gak sadar ternyata kelupaan, jawab Dini. Makanya, jangan terlalu buru-buru. Bayangin kalau cowok lain yang nemuin. Bisa-bisa dipakai yang aneh-aneh sama mereka, Randy mengingatkan. Iya kak, maaf. Tolong besok balikin ya. Mau aku cuci, pinta Dini. Enggak bisa. Ini jeti milik gue. Karena gue yang nemu, tolak Randy. Loh, kok gitu? Itu punyaku. Tanya Dini. Tapi tetap, gue yang nemu.
Jeti ini milik gue sekarang. Randy tak mau mengalah. Ih kakak, jangan gitu dong. Lagian buat apa sih yang begituan? Kakak cabul deh. Dini merasa dongkol. Buat apa aja itu urusan gue. Ini juga gara-gara kecerobohan lo, balas Randy. Lagian gue berhak. Lo kan istri gue. Lo milik gue. Gak usah nawar. Tambahnya, Dini mendengus kesal. Bisa-bisanya Randy melakukan hal semacam itu padanya. Terserah kakak aja deh. Dasar cabul. Ejek Dini kesal. Gadis itu mematikan ponselnya, lalu pergi tidur dengan perasaan dongkol. Sementara Randy menahan tawanya sendirian setelah berhasil menjahili Dini.